Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah bersama kami kontributor iNews, Denny Irwansyah di Desa Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi, Denny. Apakah hingga pagi ini masih terlihat lava pijar di sana? Baik, selamat pagi Wilson, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Seperti yang bisa dilihat, ini di belakang adalah Gunung Semeru, yang mulai pagi tadi sudah mengumpulkan asap dan meluncurkan lahar dingin. Baik, saat ini masih adakah lava pijar yang terlihat dari tempat Anda berdiri, Denny? Sekarang sudah tidak terlihat bentuk api seperti tadi malam, namun terlihat banyak guguran pasir yang turun ke bawah dan itu mengeluarkan asap. Baik, saat menyaksikan lava pijar ini kemarin malam, apa tanggapan warga? Apakah mereka takut akan terjadinya erupsi susulan atau seperti apa, Denny? Betul, warga memang sengaja menyaksikan dan melihat dari tempat-tempat yang ramai dan terang, karena 3 hari terakhir di Kecamatan Pronojiwo ini masih mengalami pemadaman listrik. Itu yang membuat warga ketakutan ketika berada di dalam rumah dan memilih di tempat-tempat yang ramai agar bisa memantau kondisi alam. Wilson. Di tempat ramai ini, apakah memang ada balai desa atau mungkin tempat-tempat pengungsian yang disediakan, atau warga hanya berkumpul saja seperti itu di salah satu rumah di sana? Betul, untuk pengungsian sudah ada, namun ini warga yang masih tinggal di rumahnya. Namun karena malam gelap dan posisi rumah mereka itu sangat rawan, mereka memilih di tempat-tempat yang relatif aman. Namun mereka tidak mengungsi. Dan ketika pagi mereka akan kembali ke rumahnya. Seperti itu, Ursan. Apa alasan warga tidak mengungsi, Denny? Karena rumahnya sebagian tidak rusak, masih bisa ditempati dan ada barang-barang yang harus dijaga menurut mereka. Baik. Nah, saat ini kondisinya di sana seperti apa? Apakah di tempat Anda ini, di Desa Sumbersari Pronojiwo ini, bisa dikatakan memang karena jarak yang cukup jauh, ini cukup aman dari semburan abu? Tidak aman juga, karena baru saja masih di desa ini saya melihat ada 90 kepala keluarga yang tinggal di sebuah dusun di Desa Sumbersari. Itu sudah kosong dan hampir semua rumah tertutup debu, bahkan ada yang benar-benar roboh. Jadi ada banyak warga yang dinyatakan hilang juga di dusun ini. Baik, saat ini kalau untuk warga, ada berapa orang yang masuk dalam daftar hilang dan sudah berapa korban yang ditemukan, Denny? Baik, kalau di Pronojiwo, di sini masih 2 orang yang dinyatakan hilang. Warga Desa Sumbersari itu juga mereka saat kejadian mereka sedang menambang pasir. Proses evakuasi apakah sudah sejauh ke tempat penambangan pasir atau masih hanya di sekitar kawasan Desa Sumbersari saja? Proses evakuasi sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, 1 hari setelah erupsi. Namun saat ini juga belum ditemukan dan fokus pencarian ini sangat banyak karena di Pronojiwo pun ada 6 desa. Dari 6 desa ini yang paling terdampak desa apa, Denny? Baik, desa yang paling terdampak adalah di Supiturang dan Sumbersari sini, Wilson. Nah, kalau untuk desa yang satu lagi selain Sumbersari, apakah semua warganya mengungsi atau sama seperti Sumbersari? Sebagian mengungsi, sebagian tidak menetap di rumah? Di Supiturang warga mayoritas mengungsi. Jadi di sini ada 7 titik pengungsian. Dan di sana adalah ditempati oleh warga dari 4 desa. Mayoritas mereka mengungsi, Wilson. Kalau tadi di Desa Sumbersari ada 90 kepala keluarga, kalau di Supiturang total kepala keluarga ada berapa kira-kira di sana? Hampir sama, sekitar 80 kepala keluarga Supiturang. Kalau di sana apakah Anda tahu, Denny, berapa korban yang masuk dalam daftar orang hilang? Yang sementara yang dilaporkan dua ini yang belum ketemu. Pada awalnya sempat 5, namun beberapa sudah ditemukan dan ada yang sudah dirawat di Rumah Sakit Pasirian
dan 2 orang yang masih belum ditemukan ini. Baik, untuk warga yang menetap di rumahnya, apakah sudah ada pasokan makanan yang diberikan pemerintah sebagai bentuk bantuan kepada warga terdampak di sana, Denny? Baik, kalau untuk pasokan makanan atau bantuan, baik pemerintah maupun relawan terus berdatangan ke di sini. Untuk makanan mereka tidak ada masalah. Terutama setiap pagi banyak diantar oleh ke Satgas dan relawan ke masing-masing rumah untuk rumah yang mereka tetap tinggali. Baik, Denny, ini sudah 3 hari pasca erupsi. Adakah aktivitas gunung yang bisa Anda rasakan selama 3 hari atau 4 hari berada di sana? Apakah mungkin ada getaran atau mungkin lava pijar yang kemarin terjadi? Apakah itu terjadi juga selama Anda berada di sana? Benar, kalau untuk lava pijar baru terlihat tadi malam karena 2 hari sebelumnya itu kondisi mendung dan gunung tidak terlihat. Tadi malam baru terlihat dan setiap hari ini gunung sangat cerah juga terlihat dengan guguran debu-debu yang panas itu, sama kita sesekali banyak abu yang berdatangan. Berarti abu vulkanik masih ada sesekali turun gitu ke daerah warga ya. Nah, tapi bagaimana dengan situasi dan juga cuaca di sana? Apakah hujan atau cerah, dan apa sebenarnya yang diharapkan warga? Apakah memang hujan sehingga abu ini langsung turun dan tidak terbang kemana-mana atau seperti apa, Denny? Ini pernah saya tanyakan kepada warga. Jadi hujan mereka harapkan datang untuk mereda debu ini. Namun mereka juga takut ketika hujan turun deras mengakibatkan banjir. Baik. Nah, tapi kalau untuk banjir tadi, apakah memang wilayah ini sering tergenang banjir ketika hujan lebat atau aman-aman saja sejauh ini? Wilson, bisa saya jelaskan bahwa banjir bukan banjir seperti di perkotaan, tapi ini banjir seperti yang di Desa Sumbersari yang terlihat seperti Sungai Lahar. Itu sebetulnya bukan Sungai Lahar. Menurut warga itu adalah pertanian. Dan sekarang sudah berubah menjadi sungai yang berisi pasir dan batu. Baik. Nah, ini kan dampaknya tidak hanya ke perumahan warga, tapi ke lahan pertanian dan juga peternakan. Kira-kira berapa banyak yang bisa diselamatkan warga untuk lahan pertanian dan juga peternakan mereka di sana? Saya tadi sempat mewawancarai seorang warga bernama Sulaiman, menyatakan bahwa tanahnya, pertaniannya, petani cabai itu sudah benar-benar habis, termasuk rumahnya. Dan warga menyatakan di sini sudah tidak aman dan mereka ingin segera direlokasi. Sudah adakah perbincangan itu dari pemerintah daerah untuk merelokasi warga? Karena memang saat ini memang untuk Desa Sumbersari yang berada di bawah kaki Gunung Semeru ini cukup riskan lokasinya. Belum ada seperti itu. Pemerintah masih fokus kepada evakuasi dan posko pengungsian. Baik, tadi Anda bilang ada 7 titik pengungsian. Apakah kebutuhan khususnya untuk anak-anak ini bisa dipenuhi? Untuk di posko pengungsian, di Pronojiwo adalah satu kecamatan yang terputus akibat putusnya jembatan Geladak Perak. Nah, di sini pengungsi otomatis tidak bisa kemana-mana dan semua bantuan yang berasal dari arah Malang datang ke sini. Banyak bahan makan, bahan pakaian atau apapun yang sudah ada. Mungkin yang dibutuhkan warga adalah bantuan genset dan air bersih. Karena sejak erupsi, pemadaman itu yang membuat warga takut dan mereka berharap untuk tenaga listrik pengganti. Baik, berarti genset dan juga air bersih ini masih dibutuhkan untuk di sana ya. Nah, Denny, selama Anda di sana, kan tadi mungkin ada abu yang berterbangan, apalagi jika hujan seperti itu. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa sesak karena mungkin banyak abu yang berterbangan atau masih saat ini masih aman?
Untuk abu hanya datang sesekali karena ini jaraknya sangat dekat dan itu pun tidak berlangsung lama, Wilson. Untuk udara namun diharapkan tetap menggunakan masker. Baik, Denny Irwansyah, terima kasih atas laporan Anda dari Desa Sumbersari, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kami nanti akan kembali lagi ke Anda untuk mengupdate situasi dan juga kondisi warga di sana. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati, Denny.